Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fauzia dengan NPM 202114500556, kelas S6E Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas video saya yang berjudul "Jika seandainya saya menjadi guru, bagaimana menyiapkan metode pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran yang variatif dan tepat", dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ramadana SE MPD, mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Baik, sebelum menyiapkan metode pembelajaran, seorang guru harus tahu terlebih dahulu perbedaan antara model pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, strategi, pendekatan, dan tekniknya. Karena metode pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran itu bersangkutan dan berkaitan satu dengan yang lain. Nah, hal itu yang menjadi tolak ukur dari proses hasil pembelajaran siswanya. Bagaimana siswa itu berhasil atau tidaknya yang diukur dari metode pembelajaran, media pembelajaran, teknik pembelajaran, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran. Dikemas secara khas oleh seorang tenaga pendidik, dosen, ataupun guru. Contoh dari model pembelajaran antara lain yaitu discovery learning, problem-based learning, project-based learning. Yang kedua ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan tenaga pendidik, yaitu dosen ataupun guru, dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik. Pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contoh dari metode pembelajaran antara lain yaitu ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu aktivitas pembelajaran yang mesti dikerjakan tenaga pendidik dan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai secara lebih efisien dan efektif. Contoh dari strategi pembelajaran antara lain yaitu exposition, discovery learning, group individual learning. Lalu selanjutnya yang keempat ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah merupakan sudut pandang atau tolak ukur guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan akan terjadinya sebuah proses yang sifatnya masih sangat umum di dalam mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan melatari metode dalam suatu pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Contoh pendekatan pembelajaran antara lain yaitu student center dan teacher center. Selanjutnya yang terakhir ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Teknik pembelajaran yaitu implementasi dari metode dan jabaran operasional dan metode pembelajaran. Lalu selanjutnya bagaimana sih cara menentukan metode, media,
dan model pembelajaran yang variatif dan tepat. Nah, yang pertama, analisis kebutuhan siswa. Nah, dengan analisis kebutuhan siswa, guru bisa mengenali karakter siswa, seperti apa gaya belajarnya, minatnya, dan kebutuhannya. Misalkan gaya belajar siswanya yang dengan cara eksperimen, maka guru bisa melakukan metode pembelajarannya dengan cara bereksperimen ataupun lain sebagainya. Lalu lakukan survei atau observasi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang preferen belajar siswa. Lalu yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Nah, tentukan tujuan pembelajaran itu bisa ditetapkan bagaimana pembelajaran yang jelas dan spesifik. Lalu pastikan tujuan tersebut dapat diukur dan realistis. Lalu yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang sesuai. Nah, bisa digunakan dengan metode pembelajaran yang bervariasi seperti ceramah, diskusi kelompok, eksperimen, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, dengan cara berceramah juga bisa dengan cara menceritakan kisah hidup yang telah gurunya alami, atau enggak dengan cara menceritakan kisah-kisah seorang pahlawan dan lain sebagainya. Lalu dengan eksperimen, mungkin seorang guru bisa membuat eksperimen yang membuat siswa-siswanya semangat dan ingin mencoba. Dengan eksperimen, ia membuat para siswanya yang bersemangat untuk melakukan eksperimen tersebut. Lalu pembelajaran berbasis proyek. Mungkin seorang guru bisa memberikan suatu proyek terhadap para siswa untuk dikerjakan, lalu sesuaikan metode dengan materi yang diajarkan dan karakteristik siswa. Misalkan karakteristik siswanya yang senang bereksperimen, maka guru bisa melakukan metode dengan melakukan berbagai eksperimen atau enggak dengan ceramah atau dengan simulasi atau membuat proyek. Nah, guru bisa menyesuaikan metode dengan materi yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Yang keempat, ada rencana model pembelajaran. Nah, terapkan model pembelajaran yang sesuai, seperti pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, atau fieldbased classroom. Nah, pastikan juga model yang dipilih mendukung interaktif, aktif, dan kolaborasi antara siswa. Jangan dengan semaunya guru, misalkan guru memilih dengan semaunya sedangkan siswanya tidak terlalu aktif, maka siswanya juga tidak akan berinteraksi atau berkolaborasi antara siswa dan gurunya. Lalu yang kelima, gunakan media pembelajaran yang variatif. Kombinasikan media pembelajaran tradisional dan modern seperti buku teks, video, audio, slide presentasi, dan aplikasi digital. Lalu manfaatkan teknologi yang ada saat ini seperti platform e-learning, aplikasi pendidikan, dan perangkat interaktif untuk meningkatkan ketertiban siswanya. Lalu yang keenam, buat rencana pembelajaran yang fleksibel. Susun rencana pembelajaran yang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan dinamika kelas dan kebutuhan siswa. Lalu siapkan alternatif kegiatan dan media pembelajaran untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga. Lalu selanjutnya yang ketujuh, lakukan evaluasi dan refleksi. Nah, evaluasi efektif
aktivitas metode, model, dan media pembelajaran yang telah digunakan. Lalu kumpulkan umpan balik dari siswa untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami materi. Misalkan bisa dengan cara tanya jawab yang diberi reward, entah bisa nilai tambahan ataupun hadiah-hadiah kecil yang membangun semangat mereka. Lalu lakukan refleksi dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Lalu yang kedelapan, kembangkan profesionalisme. Terus tingkatkan kompetensi profesional dengan mengikuti pelatihan, workshop, atau seminar tentang metode dan media pembelajaran terbaru. Lalu jalin komunikasi dan kerjasama dengan sesama guru untuk berbagi pengalaman dan strategi pembelajaran. Mungkin cukup sekian video saya pada kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.